Pare atau peria terkenal dengan rasa pahitnya yang khas. Meskipun beberapa orang mungkin tidak menyukai rasa pahit ini, namun pare memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Pare dapat dikonsumsi mentah dalam bentuk salad atau dimasak dalam berbagai hidangan. Proses memasak dapat membantu mengurangi rasa pahitnya. Hampir semua bagian pare dapat dimanfaatkan. Selain buahnya yang dimakan, daun dan bijinya juga dapat dimasak atau digunakan untuk tujuan kesehatan. Beberapa budaya menggunakan pare dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah pencernaan dan kesehatan lainnya. Pare memiliki sifat tahan pestisida alami yang membuatnya relatif mudah untuk ditanam secara organik. Bentuk pare yang panjang dan warna hijau yang cerah membuatnya menarik untuk digunakan dalam berbagai hidangan. Seledri memiliki rasa dan aroma yang khas yang dapat memberikan sentuhan segar dan pikant pada makanan. Beberapa orang menyukai seledri, sementara yang lain mungkin tidak begitu suka dengan rasa dan aromanya. Seledri mengandung senyawa yang telah menunjukkan potensi untuk melawan pertumbuhan sel kanker, termasuk senyawa seperti apigenin dan luteolin. Seledri dapat dimakan segar sebagai camilan sehat atau digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai hidangan, seperti sup, salad, dan saus. Seledri sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan sup, saus, dan stok, memberikan rasa yang khas pada hidangan. Seledri memiliki efek diuretik ringan yang dapat membantu meningkatkan produksi urin dan menghilangkan kelebihan cairan dari tubuh. Kacang polong merupakan bagian dari keluarga tanaman Leguminosae yang juga mencakup kacang-kacangan lainnya seperti kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. Kacang polong tumbuh sebagai tanaman merambat yang artinya memerlukan dukungan vertikal seperti tiang atau kawat untuk tumbuh secara optimal. Kacang polong mengandung vitamin C yang baik untuk sistem kekebalan tubuh, kesehatan kulit, dan proses penyembuhan tubuh. Kacang polong mengandung serat, baik larut maupun tidak larut, yang bermanfaat untuk pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan mengendalikan kadar gula darah. Meskipun bukan sumber protein yang sangat tinggi, kacang polong memberikan tambahan protein nabati yang baik dalam pola makan sehat. Selain asparagus hijau yang paling umum, ada juga varietas warna lain seperti putih dan ungu. Asparagus putih tumbuh di bawah tanah dan terlindungi dari sinar matahari, sedangkan asparagus ungu mengandung pigmen antosianin yang memberikan warna ungu pada batangnya. Asparagus memiliki sifat diuretik alami, artinya dapat membantu meningkatkan produksi urin. Ini dapat membantu membersihkan ginjal dan saluran kemih. Saat memanen asparagus, batangnya dipotong dari tanah menggunakan pisau atau gunting khusus, sehingga memastikan pertumbuhan yang terus-menerus. Asparagus mengandung zat bernama glutathione, yang diyakini memiliki efek perlindungan terhadap sel-sel tubuh dan dapat membantu mendetoksifikasi racun. Sawi hijau merupakan sumber nutrisi yang baik, mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, folat, potasium, zat besi, dan serat. Konsumsi sawi hijau dapat memberikan sejumlah manfaat kesehatan. Ada beberapa varietas sawi hijau dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Beberapa memiliki daun yang lebih lebar, sedangkan yang lain memiliki batang yang lebih panjang. Sawi hijau memiliki rasa yang lebih ringan dan kurang pahit dibandingkan dengan beberapa jenis sayuran berdaun lainnya, sehingga lebih disukai oleh beberapa orang. Sawi hijau memiliki masa pertumbuhan yang relatif singkat, sehingga dapat ditanam dengan cepat dan memberikan hasil dalam waktu yang relatif singkat. Sawi hijau dapat tumbuh baik di tanah yang subur dan gembur. Tanah yang diberikan pupuk organik dapat meningkatkan kesehatan tanaman. Ada berbagai varian daun bawang, dan mereka dapat ditemui dengan nama yang berbeda di berbagai wilayah. Beberapa istilah yang digunakan termasuk daun bawang, bawang prei, dan scallion. Daun bawang adalah tanaman yang mudah tumbuh dan dapat ditanam di berbagai jenis tanah. Mereka juga dapat ditanam dalam pot. Daun bawang merupakan sayuran rendah kalori dan lemak, menjadikannya pilihan yang baik untuk menambahkan rasa pada makanan tanpa menambah banyak kalori. Seperti bawang lainnya, daun bawang juga mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Rasa daun bawang lebih ringan daripada bawang bombay, membuatnya cocok untuk digunakan sebagai garnis pada berbagai hidangan tanpa mengalahkan rasa utama. Okra termasuk dalam keluarga tanaman Malvaceae, yang juga mencakup tanaman lain seperti kapas dan bunga hibiscus.
Okra kaya akan serat, terutama serat larut seperti pektin. Serat ini baik untuk pencernaan dan dapat membantu menjaga kadar gula darah. Okra rendah kalori dan rendah lemak membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk mereka yang mengikuti diet rendah kalori. Okra bisa dimakan segar sebagai bagian dari salad atau dimasak dalam berbagai cara, seperti direbus, digoreng, atau ditumis. Okra berasal dari wilayah tropis Afrika dan kemudian menyebar ke berbagai bagian dunia, termasuk Amerika Selatan dan Amerika Utara. Meskipun umumnya dikenal untuk batang dan daunnya, biji okra dapat digunakan sebagai substitusi kopi atau diolah menjadi minyak yang dapat dimakan. Brokoli merupakan bagian dari keluarga tanaman Brassicaceae yang juga mencakup kubis, kembang kol, dan kale. Ada varietas brokoli yang disebut Romanesco yang memiliki kepala yang unik dengan bentuk geometris yang menyerupai bunga fraktal. Brokoli mengandung senyawa antioksidan seperti sulforaphane dan indol 3-karbinol yang dapat membantu melawan radikal bebas dan memiliki potensi efek anti kanker. Serat dalam brokoli membantu meningkatkan pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan membantu mengontrol kadar gula darah. Brokoli rendah kalori dan rendah lemak membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk mereka yang menjaga berat badan atau mengikuti diet rendah kalori. Selain kepala bunga yang umumnya dikonsumsi, batang dan daun brokoli juga dapat dimakan dan mengandung nutrisi yang berharga. Sawi putih termasuk dalam keluarga tanaman Brassicaceae yang sama dengan kubis, brokoli, dan kembang kol. Sawi putih memiliki bentuk yang unik dengan daun-daun yang lebar dan tangkai yang tebal. Daunnya biasanya berbentuk bundar atau oval. Sawi putih mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, folat, kalsium, potasium, dan zat besi. Nutrisi ini memberikan sejumlah manfaat kesehatan. Sawi putih memiliki rasa yang ringan dan renyah, menjadikannya cocok sebagai bahan tambahan dalam hidangan atau sebagai sayuran utama. Sawi putih adalah tanaman yang relatif mudah tumbuh. Ini dapat ditanam di kebun atau dalam pot dan cocok untuk iklim yang hangat. Serat dalam sawi putih membantu meningkatkan pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Bawang putih termasuk dalam keluarga tanaman allium yang sama dengan bawang bombay, bawang merah, dan bawang daun. Bawang putih merupakan bahan dasar dalam berbagai masakan global, mulai dari masakan Italia, Prancis, hingga masakan Asia dan Mediterania. Bawang putih mengandung nutrisi seperti vitamin C, vitamin B6, mangan, selenium, serat, dan senyawa belerang alisin. Bawang putih memiliki aroma yang kuat dan rasa yang khas yang dapat memberikan karakteristik tertentu pada masakan. Bawang putih dapat dimasak dengan berbagai cara, termasuk digoreng, direbus, dikukus, atau bahkan dimakan mentah dalam bentuk cincangan atau pasta. Aroma bawang putih telah digunakan dalam aromaterapi untuk membantu mengatasi stres dan meningkatkan suasana hati.